Indonesia tengah mengebut target transisi energi melalui kendaraan listrik untuk menurunkan emisi dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Langkah strategis meliputi insentif fiskal, pengembangan industri baterai dalam negeri, serta pembangunan infrastruktur pengisian daya charging station. Upaya ini untuk mewujudkan transportasi ramah lingkungan dan ekonomi hijau dengan kendaraan listrik. Pada awal April lalu, saat meresmikan pabrik kendaraan listrik di Magelang, Jawa Tengah, Presiden Prabowo menegaskan dengan memperbanyak kendaraan listrik, Indonesia tidak perlu impor BBM lagi. Saya sangat bangga kita sekarang di Indonesia punya kemampuan untuk produksi bus dan truk dari listrik. Ini sangat-sangat penting dan memang rencana kita, saya berharap di tahun 2028 kita akan produksi secara besar-besaran mobil sedan dari listrik. Namun, kebijakan ini berada dalam fase baru. Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026 yang tidak lagi mewajibkan pemberlakuan pajak 0% bagi kendaraan listrik. Pasal 3 ayat 3 tidak menyebutkan kendaraan listrik sebagai objek yang dikecualikan. Artinya, mobil dan motor listrik masuk dalam objek pajak kendaraan bermotor. Terkait hal ini, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan tengah menggodok aturan terkait kendaraan listrik di Jakarta. Yang kedua yang berkaitan dengan kendaraan listrik. Karena sekarang Permendagri-nya sudah keluar, dalam waktu dekat DKI Jakarta akan mengatur kebijakan yang berkaitan dengan kendaraan listrik secara adil. Karena kendaraan listrik ini kan dapat fasilitas ganjil genap, pajaknya 0%, dan tentunya Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi menyambut baik penyesuaian kebijakan ini, namun Deddy mengaku belum mendapatkan informasi detail untuk pelaksanaannya. Ya, pajak kendaraan listrik kalau memang ketentuannya harus bayar, ya kita menyambut dengan gembira. Karena kan bukan urusan energinya yang dibicarakan, tetapi urusan aspalnya yang harus dibangun. Nah, aspalnya itu kan sumbernya dari pajak kendaraan bermotor kalau di Jawa Barat. Persentasenya udah ada besarannya Pak? Sampai sekarang belum dapat informasi yang detail. Nanti kita mungkin dalam minggu ini mudah-mudahan segera ada. Di tengah upaya mendorong percepatan kendaraan listrik, kebijakan pajak menjadi salah satu faktor penentu antara memperkuat transisi energi atau justru memperlambat adopsinya. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, pasca dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026 yang terbaru pada Kamis 22 April, Menteri Dalam Negeri menginstruksikan seluruh gubernur di Indonesia untuk memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pajak bagi pemilik kendaraan listrik. Hal ini tertuang dalam surat edaran pemberian insentif berupa pembebasan atau pengurangan pajak daerah mencakup pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Adapun pemberian insentif untuk kendaraan tahun pembuatan 2026 dan sebelum tahun 2026 telah diatur dalam pasal 19 Permendagri nomor 11 tahun 2026. Penjualan mobil listrik di Indonesia, saudara, terus mengalami tren peningkatan setiap tahunnya. Kami perlihatkan kepada Anda datanya, saudara, di tahun 2024 penjualan mobil listrik lebih dari 43.000 unit yang terjual. Sementara peningkatan signifikan terjadi di tahun 2025, lebih dari 103.000 unit mobil listrik terjual. Sementara di tahun ini pada kuartal pertama di Januari 2026, 10.000 mobil listrik terjual. Sementara di Februari 2026 juga meningkat mencapai 12.000 dan Maret 2026 lebih dari 10.000 unit. Saudara, pemerintah terus mendorong percepatan kendaraan listrik di Indonesia, tapi di lapangan kebijakan pajak justru sempat memunculkan kebingungan. Muncul aturan untuk mengenakan pajak dan di sisi lain muncul surat edaran insentif dari kepala daerah. Lalu sebenarnya mau dibawa kemana arah kebijakan ini?
Hari ini kita akan bahas pro dan kontranya bersama dua narasumber, Bapak Arwani Hidayat yang merupakan Ketua Umum Komunitas Mobil Elektrik Indonesia Koleksi, dan Kukuh Kumara, Sekjen Gaikindo yang tersambung melalui sambungan Zoom. Selamat siang Bapak-Bapak. Selamat siang. Baik, saya akan ke Pak Kukuh lebih dulu. Pak Kukuh, bagaimana Anda melihat ini, respon Anda melihat ini mobil listrik kalau terkena pajak? Jadi kalau dilihat dari pajaknya, ini kan kendaraan tadi juga disinggung oleh Gubernur DKI maupun Gubernur Jawa Barat ya. Ini masalah fairness. Kendaraan ini pakai jalan bukan? Nah, kalau pakai jalan memang ini juga harus disamakan. Karena kendaraan lain juga pakai jalan sehingga kena pajak kendaraan bermotor. Itu satu sisi. Di sisi lain kalau mau dikenakan itu dasarnya apa? Apakah karena emisinya atau yang lain? Di Indonesia ini pernah ada aturan yang dibuat bahwa pajak kendaraan bermotor itu didasarkan pada emisi gas buangnya. Semakin rendah gas buangnya, itu semakin rendah pajaknya. Nah, ini era baru, electric vehicles, upaya untuk mengurangi penggunaan energi fosil. Nah, masalahnya mobil listrik ini bukan satu-satunya. Kita punya yang lain, ada hybrid electric vehicle, ada plug-in hybrid electric vehicle, dan kemudian peta jalan yang ada, itu adalah multi-pathway. Jadi, electric vehicle iya, plug-in hybrid iya, dan juga ada kendaraan yang menggunakan bahan bakar baru terbarukan, menggunakan etanol dan juga menggunakan biodiesel. Jadi macam-macam tergantung dari jenis kendaraannya seperti apa. Tapi pengenaan pajak tadi karena mereka juga menggunakan jalan itu adalah fasilitas umum. Tadi disinggung oleh Gubernur Jawa Barat, aspalnya kan juga perlu diperbaiki. Nah ini juga perlu pemahaman juga bahwa electric vehicle untuk ukuran yang sama atau setara dengan mobil yang lainnya yang internal combustion engine itu beratnya pasti lebih berat untuk electric vehicle sehingga potensi untuk merusak jalannya itu juga lebih tinggi. Itu yang harus kita lihat. Jadi ini masalah asas keadilan. Itu baik, Mas Bidi. Baik Pak Kukuh, tapi kalau benar nggak ada semacam masih ada kebingungan karena ada kebijakan pajak, tapi kemudian kemarin Kemendagri juga menerbitkan surat edaran mengenai insentif untuk pengguna mobil listrik. Anda melihatnya seperti apa? Jadi begini, kebijakan-kebijakan yang terkait dengan satu kendaraan bermotor dan juga industrinya itu sebaiknya punya pemahaman atau punya kajian yang sangat mendalam. Jangan gerusa-gerusu langsung dikeluarin, kemudian di-counter lagi. Dampaknya adalah pada industri ini. Tren industri kendaraan listrik itu sedang meningkat. Tadi angkanya udah jelas ya. Adopsinya cukup bagus bahwa sampai dengan bulan Maret ini itu rasionya sudah bagus sekitar 15% ya. Kalau NEV-nya New Energy Vehicles yang termasuk hybrid itu hampir sudah 24-25%-an. Nah kemudian muncul kebijakan baru ini. Masyarakat menjadi ragu tadi disampaikan ya bahwa ini yang mana angkanya berapa dan sebagainya. Apa yang terjadi adalah kemudian di tengah industri yang sedang tertekan, juga daya beli masyarakat yang juga tertekan bertahun-tahun ini, itu menjadi ragu lagi berapa yang harus dibayar. Dan itu dampaknya adalah kemudian konsumen menunda pembeliannya sampai ada kejelasan. Nah kalau ini mereka ngerem, maka trennya akan terganggu lagi, industrinya terganggu lagi. Kita ingin recover cukup berat, karena di tahun lalu itu kita sudah dikalahkan oleh Malaysia. Biasanya industri kendaraan bermotor Indonesia itu unggul di ASEAN. Namun tahun lalu kita dikalahkan dengan Malaysia dengan total penjualan domestiknya. Mereka mencapai 820.000, Indonesia tinggal 803. Ini yang kita tidak ingin berlanjut. Apakah itu konvensional atau apakah itu elektrik? Harusnya kita menjadi leaders di ASEAN. Berarti memang harus ada kejelasan ya Pak Kukuh soal aturan pajak ini? Betul sekali. Jadi industri kendaraan bermotor itu perlu kebijakan yang sifatnya jauh ya, long term. Jadi bukan parsial, bukan tahun ini atau bulan ini kebijakannya seperti ini dalam waktu singkat kemudian berubah. Investasi yang ditanamkan di industri kendaraan bermotor itu bukan kecil ya. Pasti para investornya berpikirnya panjang. Dan kita memiliki potensi yang luar biasa. Namun kalau kemudian kebijakannya terlalu cepat berubah, itu dampak ke industrinya.
Sementara di industri ini saat ini ada 1,5 juta orang yang bekerja di sana. Kalau ini terganggu, sampai ada pengurangan tenaga kerja atau sampai ada pabrik yang tutup, sekali tutup nggak akan balik lagi ke Indonesia. Negara pesaing kita di tetangga kita banyak nih, ada Malaysia, ada Vietnam dan sebagainya. Jadi kami dari pelaku industri tidak menginginkan sebuah kebijakan yang terlalu cepat berubah-ubah dan tidak ada kepastiannya. Yang kita perlukan adalah konsistensi dan sifatnya jangka panjang. 20 tahun, 30 tahun ke depan seperti apa. Jadi yang saya katakan tadi multi pathway tadi udah benar. Karena memang electric vehicle ada adopsi, tapi kebanyakan masih di kota dan sifatnya lebih Jawa sentris. Kita juga perlu sebarkan ke pulau-pulau yang lain ya. Namun di situ terganggu juga dengan ketersediaan infrastrukturnya. Jadi ini luar biasa kalau memang dilakukan, harusnya kebijakannya memang konsisten dan sifatnya jangka panjang. Oke, baik, kita ke Pak Arwani. Kalau Pak Arwani dari komunitas pengguna mobil listrik ini memandangnya seperti apa, Pak? Ya, pertama memang seperti disampaikan Pak Kukuh, inkonsistensi dalam kebijakan. Sebetulnya kaitannya dengan elektrifikasi moda transportasi ini kan sudah ada peta jalannya. Mulai dari ratifikasi konvensi yang net zero emission di Paris Agreement. Kemudian sudah ada Perpres 55, Perpres 79 diubah. Kemudian sudah jelas dengan adanya Undang-Undang HKPD, Pasal 7 dan Pasal 12, yang itu tidak perlu lagi diterjemahkan oleh Permendagri. Sudah jelas, semua kendaraan yang menggunakan energi terbarukan adalah yang dikecualikan dari objek pajak PKB dan BBNKB. Jadi nggak perlu lagi ada itu keluar Permen nomor 11, apalagi permen selevel permen kemudian denegasikan dengan surat edaran, tambah tidak pasti lagi. Jadi itu kemudian di dalam Undang-Undang RPJMN juga sudah ada peta jalannya 10 tahun ke depan itu elektrifikasi maunya seperti apa. Kemudian ada PP yang mengatur tentang peta jalan elektrifikasi moda transportasi. Nah, semua ini kalau diikuti oleh para pemangku kepentingan, tidak saling salib, tidak saling sliding, saya yakin itu akan berjalan sesuai dengan jalur yang sudah direncanakan. Jadi bagi kami sebetulnya kita berpegang saja pada undang-undang yang ada saat ini. Jangan kemudian diterjemahkan dengan peraturan yang lebih rendah, yang kemudian peraturan itu menimbulkan tidak kepastian. Tidak pasti. Bagi kawan-kawan, ya, bagi kawan-kawan yang sudah punya mobil listrik pun bertanya-tanya, ini maunya apa sih? Kami sudah berjuang demi ini, kita beli mobil dengan harga yang lebih mahal, dan kemudian calon-calon pembeli mobil listrik pun sama, yang akan beralih dari mobil ICE ke mobil listrik juga menanyakan hal yang sama. Jadi bagi kami konsistensi itu perlu dilakukan. Seandainya itu mau direvisi terkait dengan masalah pajak, karena tadi sudah sampaikan Pak Kukuh, maka yang perlu dilihat adalah undang-undangnya. Kenapa pasal itu lahir? Itu. Jadi karena ini memang multisektor yang perlu dibicarakan, ada ketahanan energi, kemudian ada penciptaan lingkungan yang lebih baik, kemudian subsidi BBM yang dihemat sebegitu besar, dan lain sebagainya yang itu semua terkristalisasi dalam pasal-pasal di Undang-Undang HKPD, Pasal 7 dan Pasal 12. Kurang lebih itu, Mas Fidi. Baik, dulu berarti sebagai komunitas, sebagian pembeli atau pengguna mobil listrik ini memang mempertimbangkan ketika mau membeli bebas pajak ini, atau sekarang melihat sudah tidak ada keuntungan lagi kah untuk memiliki mobil listrik, atau Anda melihatnya seperti apa? Memang ada beberapa faktor mau membeli mobil listrik. Ya, bagi saya memang faktor lingkungan. Mungkin bagi yang lain ada faktor karena insentif ya. Memang lebih banyak ke arah situ. Itu bagian dari cara menarik dan kemudian memberikan penyadaran kepada para pengguna. Kalau saya sih tidak khawatir dengan dasar hukum apapun yang mau diterapkan, yang penting konsisten, sebagaimana disampaikan Pak Kukuh. Jadi kalau memang dasar hukum sekarang dikecualikan dari PKB dan BBNKB, ya sudah,
jangan dipelintir-pelintir dengan peraturan yang lebih rendah di bawahnya gitu. Seandainya nanti toh mungkin akan dilakukan penyusian pajaknya, maka dasar hukum yang di atasnya yang itu lebih dikaji lebih dulu gitu. Jadi ini ada kepastian untuk seluruh warga. Kalau sekarang kita melihat yang tadinya Permen 11 itu kan diserahkan ke masing-masing daerah. Ini akan contoh-contohkan antar wilayah begitu, akan saling saing-saingan menerapkan pasal tentang pajaknya. Tapi saya tetap berpegang pada Undang-Undang HKBD bahwa itu semestinya tidak dilakukan penafsiran yang melenceng dari bunyi undang-undang. Baik, kita kembali ke Pak Kuku. Pak Kuku, singkat saja, ini kan bolanya sekarang ada di pemerintah daerah begitu. Nah, ini Anda melihatnya bagaimana pemerintah daerah ini harus menyikapi ini? Jadi pemerintah daerah ini harus kerja bareng semuanya kan. Kalau terjadi kemudian saling saing, ya masyarakat yang dirugikan dan kemudian mereka menunda. Tapi ini ibarat bola panas dilempar dari Jakarta ke daerah ini. Oh ya, baik. Pak Kuku dari Gaikindo dan juga Pak Arwani sebagai komunitas pengguna mobil listrik, terima kasih untuk berbagi pandangan di Kompas Siang hari ini. Selamat beraktivitas kembali, Bapak-Bapak. Terima kasih. Bye. Saudara, kami akan kembali dengan informasi tingkatkan layanan. Pemerintah Indonesia perdana berikan layanan Mekah Road atau jalur cepat di tahun ini. Fast Track memangkas waktu tunggu jemaah untuk mengurus dokumen keimigrasian di bandara.